perkenalkan dimulai dari Ibu. Itu perkenalkan nama Ibu Zahra Budana, bisa dipanggil dengan Ibu Zahra. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nama-nama dari anak Ibu semuanya. Maka dari itu kita mulai memperkenalkan diri dimulai dari sebelah kanan Ibu. Dipersilakan kepada Anda. Baik Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Rizky Hanek, saya dipanggil Anissa. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya Anda. Baik Bu, perkenalkan nama saya Sukhisla, biasa dipanggil Suci. Oke, selanjutnya. Baik Bu, nama saya Regina Anissa, biasa dipanggil Bina. Oke, selanjutnya. Baik Bu, perkenalkan nama saya Sunayati, bisa dipanggil Suna. Perkenalkan nama saya Siska Nadia, Bu, bisa dipanggil Siska. Oke, karena kita sudah kenal satu sama lain, nah mungkin bisa teman-teman mengingat nama teman-temannya sendiri. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, apakah dari anak-anak ada yang bisa mengirim doa? Pada Ibu dipersilakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan berdoa sebesar. Baiklah, karena kita sudah berdoa tadi, mungkin dimudahkan pembelajaran kita ke depannya. Amin. Anda sudah tahu apa tujuan masuk kelas ini? Belum Bu. Jadi belum ada yang tahu. Belum. Baiklah, di sini kita akan mengadakan bimbingan klasikal. Nah, apakah Anda sudah pernah mendengar atau mengikuti proses bimbingan klasikal? Belum. Jadi belum pernah mengikuti sama sekali. Belum. Baiklah, dan di sini Ibu akan menjelaskan apa itu namanya bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah bimbingan yang dilakukan dalam suatu kelas besar, di mana seperti yang kita lakukan pada saat ini. Tujuannya yaitu membantu siswa dalam memahami dirinya dan membantu siswa dalam mengembangkan pikirannya dan serta membantunya dalam meningkatkan mencapai tujuannya. Nah, mungkin dari segi penjelasan bimbingan klasikal itu yang bisa diberikan. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada proses layanan klasikal ini. Nah, pada proses ini Ibu akan mengangkat dulu yaitu dengan tema bullying. Nah, apakah Anda sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan bullying? Sudah Bu. Bisa saudara jelaskan? Baik Bu, sepengetahuan saya Bu, bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang seperti pemusuhan Bu, yang dilakukan secara sengaja Bu atau secara sadar, secara terus-menerus Bu, dan berdampak kepada mental seseorang tersebut. Oke, terima kasih kepada saudara. Selanjutnya, apakah dari Anda masih ada yang tahu apa itu bullying? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying adalah tindakan permusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, seperti melalui ancaman agresi dan menimbulkan teror. Adapun bullying disebut juga sebagai perilaku yang dituju untuk melukai seseorang secara terus-menerus dan tanpa sebab apapun. Nah, mungkin dari segi penjelasan Anda bisa paham kalau bullying itu ibaratkan sama seperti
kekerasan, di mana tindakan bullying dapat membuat pelaku merasa bahwa menindas orang lebih nikmat adalah hal yang biasa yang berdampak negatif pada perkembangan mental dan sosial mereka. Nah, dari segi dampak dari bullying mungkin itu adalah akibat dampak yang akan dilakukan seorang pembuli terhadap korban dan dampak dari korban. Nah, itu yang kita selanjutnya poin terakhir yaitu cara mengatasi bullying. Nah, cara mengatasi bullying ini ada beberapa poin, yaitu pertama meningkatkan kesadaran tentang bahayanya bullying melalui pendidikan, di mana guru-guru di sekolah mungkin bisa memberikan materi atau layanan tentang bullying, kan? Nah, selanjutnya membuat kebijakan anti bullying yang jelas dan tegas. Pihak sekolah mungkin bisa melakukan kebijakan anti bullying yang jelas dan tegas. Yang ketiga, mengembangkan program pendidikan karakter dan empati. Nah, baik terhadap korban bullying, mungkin bisa lebih diperhatikan lagi dari segi dunia atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban. Yang keempat yaitu meningkatkan pengawasan di area sekolah. Meningkatkan pengawasan di area sekolah mungkin saja bisa melalui dengan adanya CCTV atau yang lainnya, atau dari aduan dari teman atau guru tersebut menindak secara langsung, kan? Nah, yang kelima itu membuat sistem pelaporan bullying yang mudah dan aman. Mungkin dari korban sebelumnya bisa melakukan pelaporan terhadap guru sekolah atau pelaporan terhadap orang tua muda, kan? Nah, dari penjelasan bullying tadi, apakah Anda sudah mengerti apa itu yang dimaksud dengan bullying dan macam bullying, serta dampak dari bullying dan akibatnya? Baik, karena Anda sudah kayaknya Anda sudah mulai bosan ya. Sangat mulai bosan. Sangat mulai bosan. Apakah Anda punya scripting yang bisa? Baiklah, karena Anda sudah mulai bosan,
Apakah sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Baik, terima kasih telah melakukan pengisian terhadap KKPD ini. Nah, tak terasa kita sudah sampai di ujung kegiatan pada hari ini. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin Anda menyimpulkan terkait materi bullying yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin apakah dari Anda ada yang bisa menyimpulkan? Baik, kepada Suci dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Suci akan menyimpulkan terkait materi yang diberikan itu pengertian bullying, mana bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan berakibat membuat siswa itu tertekan dan cenderung bunuh diri. Dan jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama itu bullying verbal, itu dengan cara mencaci, menghina seseorang gitu. Yang kedua itu bullying fisik, itu dengan cara menendang, memukul serta mencederakan individu yang lainnya. Yang kemudian itu bullying secara relasional, yaitu seperti penyampaian, kemunculan dan hindaran. Dan selanjutnya dampak dari bullying. Dampak dari bullying ini kesehatan mental seperti depresi, cenderung membunuh diri, dan yang sebelumnya dia prestasi dia bagus, dan gara-gara bullying ini prestasi akademiknya menurun. Kemudian cara mengatasinya yaitu meningkatkan kesadaran kepada peserta didik tersebut tentang bahaya bullying serta melaporkan kepada pihak sekolah agar bisa tersebut tidak diintimidasi oleh temannya. Baik, apa yang Suci sampaikan itu benar. Jadi mungkin Anda bisa lebih waspada lagi terhadap